Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di hari ini kita semua masih tetap di dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezeki kita semua. Di pagi hari ini saya akan berusaha membantu teman dari Banyuwangi yaitu Mas Heri ya. Kita bantu dia membeli mesin. Ternyata sampai habis gula 4 kilo hasilnya masih basah dan belum bisa masuk ke dalam plastik. Kemudian ini kita bantu dari jarak jauh ya, antara Banyuwangi dan Lampung. Nah, jauh sekali namun walaupun jauh di zaman sekarang ini tidak menjadi masalah ya. Tidak menjadi masalah. Sebelum video dilanjut seperti biasa, bagi yang baru nongkrong di channel saya jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga ketika saya mengupload sebuah video terbaru Anda akan mendapatkan kiriman video dari saya. Dan bagi yang telah mendukung channel saya hingga berkembang sampai saat ini, subscriber udah di atas 2000. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda akan diganti yang lebih baik oleh yang di atas sana ya. Mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, tambah kaya, tambah barokah. Amin. Selanjutnya di sini Mas Heri ini membeli mesin arum manis dari seseorang ya. Dan ini saya mohon maaf ini suara dari Mas Heri nggak masuk dalam rekaman sehingga saya akan menjelaskan dengan suara saya sendiri saja ya. Di sini dia membeli mesin tapi belum paham betul, jadi dia sudah habis gula 4 kilo hasilnya masih basah, padahal dia sudah dikasih tahu titik apinya di mana. Titik apinya di regulator ini, nah ini sudah ada tanda spedol sama dia. Ada titik apinya, namun hasilnya masih basah dan belum bisa masuk ke dalam plastik. Nah, hari ini kita pantau ya, kita lihat dulu prosesnya seperti apa, nggak bisa masuk ke dalam plastik itu. Ini adalah dia akan membuat arum manis sesuai dengan apa kemampuan dia dulu ya. Kita pantau kekurangannya di mana. Dan kapas sudah mulai keluar ini ya. Kapas sudah mulai keluar. Ini diisi dengan 2 sendok takaran dari Mas Heri ya. Dan hasilnya lumayan kering ini. Kalau dilihat ini hasilnya kering ini ya. Hasilnya sudah kering. Kita lihat dulu. Kita matikan kompornya. Selanjutnya kita lihat ya. Inilah hasil buatan Mas Heri. Dia sudah kering tapi kalau dipegang seperti ini lengket ya. Nah ini lengket ini. Ini suara Mas Heri nggak masuk ini karena tadi lupa mikrofon dari layar perekam nggak dinyalain. Ini kalau dipegang ini lengket. Terus ketes-ketes ya. Nah ini kan hitungan detik ini. Hitungan detik dia sudah ketes-ketes. Kayak turun hujan. Wah ketes-ketes nih. Padahal kering ini kering. Nah ini kelemahan kelemahan twister di sini ya. Nah ini kalau dicabut no kering sekali, kering ya kata Mas Heri no kering. Cabut-cabutannya enak dan enteng. Ini hasilnya kering sekali, kan kering kan. Tapi kalau dipegang lengket sehingga nggak bisa masuk ke dalam corong ya. Otomatis kalau ketes-ketes ya langsung lengket di corongnya, langsung lengket nggak bisa masuk ke dalam corong. Kalau dimakan enak ini, rasa tebu karena ini mereknya GM, Gunung Madu. Nah, Gunung Madu ini ada rasa rasa tebunya ya, rasa tebunya kelihatan sekali. Jadi dalamnya ini kering dalamnya. Namun yang di luar itu udah langsung ketes-ketes. Ini dalamnya kering kalau dicabut itu enak sekali. Oh, kalau dicabut enak, tapi yang di luar tadi langsung ketes-ketes ya, sehingga nggak bisa masuk ke dalam corong. Nah, maka solusinya kalau Anda menghadapi arum manis yang seperti ini artinya apinya minta dinaikkan dikit. Jadi apinya kurang panas ya. Jadi apinya masih dingin walaupun sudah jadi gini tapi apinya kurang panas ini. Apinya kurang panas dan diusahakan sebelum masuk ke dalam plastik itu dipanggang 1 atau 2 menit di atas tungku ya. Apinya biar nyala, dipanggang di atas tungku. Jadi nah ini ada
tungku ya. Jadi sebelum masuk ke dalam plastik itu apinya aroma manisnya itu dipanggang dulu di atas tungku dalam keadaan berputar itu ya, kayak kita bakar sate gitu. Jadi agak dipanasi. Nah, itu biar biar semakin kering. Nah, dibolak-balik diputer-puter ya, diputer-puter gula kapasnya di atas tungku. Ini nggak ada barangnya, jadi nggak bisa praktek di sini, diputer-puter kayak orang bakar bakar kambing lah, bakar kambing ya, diputer-puter di atas api gitu. Nah, jadi apinya nyala biar tambah kering baru dimasukkan ke dalam plastik. Namun buatan Mas Heri tadi itu adalah apinya kurang besar, dibuktikan dengan kerak yang nempel di loyang ini sedikit sekali ya, nggak ada kerak yang nempel. Jadi ilmunya di sini, kalau banyak kerak yang nempel di loyang itu artinya apinya kepanasan. Kalau udah jadi ketes-ketes dan dilihat di loyang nggak ada bekas kerak, nah itu artinya kurang panas ya. Karena kurang panas, jadinya apinya arum manisnya basah, jadi ada arum manis basah, ada arum manis kering, ada arum manis gosong. Arum manis kering itu keraknya di loyang sedikit, hasilnya banyak dan kering. Arum manis basah itu arum manisnya dalam hitungan detik ketes-ketes, lengket, baru diangkat dari atas tungku itu dipegang itu lengket. Nah, itu basah itu ya. Dan dibuktikan dengan nggak ada keraknya sedikit sekali, keraknya sedikit ketes-ketes, keraknya sedikit tidak ketes-ketes berarti kering, terus banyak kerak dan kering, nah itu artinya apinya terlalu panas, jadinya arum manisnya kering tapi keraknya banyak, arum manisnya tapi kering ini. Nah, ini artinya arum manisnya gosong ya. Gosong dalam arti terlalu panas apinya. Jadi diturunkan sedikit lagi biar pas, titik apinya itu biar pas. Nah, selanjutnya di sini kita akan memantau Mas Heri dari jarak jauh untuk membuat arum manis yang kering sehingga bisa masuk ke dalam loyang. Sekarang Mas Heri sedang menyiapkan plastiknya ya. Nah, ini adalah takaran gulanya, dia buat sendiri ini. Satu takar ini diisi 2 sendok. Nggak tahu dari apa ini kayaknya ini. Dari botol Yakult atau botol apa ini ya. Made in Banyuwangi tadi ya, buatan sendiri. Dia sedang menyiapkan ini ya, corongnya masuk ke dalam plastik. Selanjutnya kita akan memantau. Jadi intinya untuk pemula, ketika Anda akan membuat arum manis, untuk mencari titik api yang pas dulu. Jadi yang pertama cari titik api yang pas dulu. Caranya masukkan gula ke dalam tungku, nyalakan api, langsung putar dinamo dengan kekuatan penuh ya. Putar dinamo dengan kekuatan penuh. Nah, di situ baru kita setel apinya. Kalau api belum keluar, apinya kita tambahi 1 mili demi 1 mili. Setelah keluar, dilihat dulu hasilnya kering apa basah. Kalau basah berarti apinya kurang panas, tambahi sedikit. Setelah keluar kurang panas, tambahi sedikit. Setelah keluar kok banyak keraknya, nah ini dimmernya ya, putar dengan putaran penuh. Setelah keluar kok banyak keraknya, nah berarti kepanasan, apinya diturunin lagi. Nah, itu cara mencari titik api dulu ya. Kemudian yang di karburatornya dikasih tanda api yang pasnya di mana tadi. Jadi cari dulu titik api, caranya masukin gula, putar, nyalakan api, jangan nunggu panas. Kalau tungkunya nunggu panas, itu begitu diputar nanti langsung keluar arum manis. Jadi Anda nggak tahu titik apinya di mana, itu nggak tahu karena tungku sudah panas ya. Tapi kalau begitu api nyala diputar, nah ini tungku dalam keadaan nggak panas sehingga apinya itu stabil. Nanti dinaikkan sedikit demi sedikit. Nah, caranya gitu ya. Setelah ketemu titik api, Anda sudah mahir. Nah, itu caranya biar cepat. Masukkan gula, nyalakan kompor, jangan diputar dulu. Karena Anda sudah tahu titik apinya di mana, langsung tuju titik apinya. Setelah tungku panas, baru diputar. Sehingga gula kapasnya itu semakin cepat keluarnya. Nggak nunggu yang tadi ya. Jadi nggak nunggu panas dulu. Karena tunggu dalam keadaan panas, gula udah mencair, diputar. Itu kalau Anda sudah tahu titik apinya. Dan buat Anda yang memakai pemantik seperti ini ya, caranya ketika Anda menyalakan seperti ini, nah itu
lurus ya, posisi lurus kayak gini, udah jangan diudik-udik lagi. Jadi itu sebagai patokan. Jadi ketika Anda menyalakan kompor dan posisinya lurus, lurus kan api menyala. Nah, itu untuk mengatur besar kecilnya api bukan dari itu ya, tapi dari sini, dari eh, radiator, dari radiator. Dari apa ini? Dari regulator ya, sampai salah radiator. Jadi ngatur titik apinya besar kecilnya itu dari regulator sini. Regulator dinaikkan 1 mili demi 1 mili, dan yang pemantik apinya itu jangan diotak-atik lagi. Jangan diotak-atik lagi ya. Kalau lurus seperti tadi, lurus horizontal tadi, ya itu jangan diotak-atik lagi. Selanjutnya kita tes di sini ya. Kita tes, masukin gula lagi. Kita akan membuat karena tadi hasilnya basah, maka kita akan mencoba ini ya. Kita akan mencoba untuk menambahi apinya ya. Jadi apinya ditambahi. Api yang dari Mas Heri tadi kan masih basah. Itu adalah api yang dari dia membeli mesinnya. Membeli mesinnya dikasih petunjuk titik apinya. Nah, karena hasilnya masih basah dan kita coba untuk nambahi sedikit. Paling tidak jangan banyak-banyak ya, 2 mili aja. Kita tambahi 2 mili. Nanti kalau kepanasan ya diturunkan lagi, atau kalau kurang panas ditambahi. Ya, selanjutnya jangan banyak-banyak nambahnya, 1 mili gitu. Makanya semakin banyak eksperimen ya, butuh eksperimen yang banyak. Nah, jadi jangan takut kehabisan gula, Mak. Jangan takut kehabisan, wah nanti saya habis gula berkilo-kilo. Nggak apa-apa, yang penting ilmunya nanti bisa. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Plastik sudah dimasukkan. Oh, ini dia nunjukin aki ya, dia pakai aki motor Yuasa. Jadi sekali lagi ya, untuk pemula yang mau mencari titik api, itu caranya masukkan gula, nyalakan api, putar dinamo penuh, baru yang disetel regulatornya, bukan pemantiknya ya. Pemantiknya biarin di situ saja. Jadi kalau Anda untuk pemantik itu jangan dirubah-rubah posisinya dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu, cetek, nyalakan. Kalau lurus horizontal ya sudah horizontal seperti itu, jangan diotak-atik. Baru yang kita otak-atik itu yang regulator, naik apa turun tadi. Kita coba ini membuat lagi dengan titik api ditambahi sedikit, 2 mili dari titik api yang diberikan oleh pabriknya ya, oleh sang pembuat mesinnya. Dan kita lihat hasilnya ya. Inilah hasil dari penambahan dari titik api. Titik api ditambahi 2 mili dari tadi ya. Jadi ketika Anda membuat ini titik api, ketika Anda membuat dalam situasi suhu yang panas, suhu dingin itu berbeda ya. Jadi ketika suhunya dingin, banyak angin, itu ya titik apinya ditambahi. Karena suhunya dingin, jadi ditambahi. Kalau suhunya panas ya dicoba dulu, dicoba standar. Kalau terlalu panas dikurangi. Caranya gitu ya. Dan inilah hasilnya ya. Hasil dari, kayaknya lebih kering dari tadi nih, dari warnanya. Dari warnanya ini lebih putih dari tadi ya. Warnanya lebih putih dari tadi. Kita masukkan nih, coba nih masuk ke dalam corong. Dengan diputar sedikit-sedikit, akhirnya bisa masuk juga. Nah kan bisa masuk kan. Nah, yang tadi itu langsung ketes-ketes, nggak bisa masuk. Nah ini eksperimen yang kedua ini, begitu masuk, begitu jadi, bisa dimasukkan ke dalam corong. Nah ini caranya langsung diikat ya. Jadi ketika dia diikat itu langsung ada proses nanti di situ, ada proses. Jadi nggak sempat dia ketes-ketes. Akhirnya ada pembekuan. Nah, caranya gitu ya. Ini karena ada stiknya, ini nggak bisa diikat ini. Jadi nanti kalau Anda membuat pakai stik yang dari kertas itu, sehingga bisa masuk. Nah ini ya, jadi ternyata tadi itu intinya apinya kurang panas sedikit ya. Apinya kurang panas sedikit.
Kenapa masih ketes-ketes? Nah, maka sekali lagi ilmunya, ketika Anda membuat arum manis kok aslinya masih ketes-ketes, nah itu artinya apinya minta ditambahi sedikit. Ketika hasilnya banyak keraknya, itu artinya terlalu panas. Ketika eh, titik api dan putaran ini sudah nggak bisa diatur, nah itu artinya ada salah satu yang error ya. Jadi ketika Anda membuat titik apinya itu nggak bisa ketemu, ini titik apinya nggak bisa ketemu. Dinaikkan gosong, leleh, tidak dinaikkan ketes-ketes. Nah itu putaran dinamonya kurang kencang ya. Jadi putaran dinamo juga sangat mempengaruhi. Jadi dinamo ini harus diputar dengan putaran penuh pakai dimmer ya. Pakai dimmer. Ketika Anda menggunakan mesin dinamo yang nggak ada dimmernya, lah ini yang susah. Karena dibutuhkan putaran yang kencang nih. Jadi Anda harus putar yang pol dengan kekuatan penuh. Kalau nggak ada dimmernya kan susah. Jadinya putarannya ya sudah disetel segitu. Nggak bisa dikencengin lagi, nggak bisa dipelanin lagi. Jadi buat pemula yang akan membeli mesin harum manis, usahakan Anda membeli mesin harum manis yang ada dimmernya ya, yang ada dimmernya. Biar bisa disetel nanti kecepatannya. Nah ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah hasil hari ini Mas Heri langsung bisa memasukkan harum manisnya ke dalam plastik. Mudah-mudahan Mas Heri hari ini langsung bisa operasi, bisa jualan, bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah di masa pandemi seperti ini. Dan kalau mau keliling ya, mau keliling dibungkusi plastik itu dengan harga 2000 itu ukuran plastiknya 15 kali 30 ya, 15 kali 30 itu ukuran plastiknya yang harga 2000-an. Kalau 15 kali 35 harganya 3000-an ya, 3000-an. Selanjutnya lebih besar lagi terserah Anda mau jualnya berapa. Dan inilah video dari saya. Terima kasih telah nongkrong di channel saya ya. Dan bagi Anda yang baru nongkrong di channel saya, ketika Anda akan belajar membuat harum manis yang kering atau cara merakit mesin harum manis, akan saya tinggalkan di pojok sini ya, ada di pojok, ada sepojok kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, dan di pojok saya yang sebelah kanan atas ini akan saya tinggalkan subscribe saya. Ketika Anda ingin mensubscribe tinggal diklik. Ketika Anda ingin mencari harum manis yang kering, nah kartu itu ada tulisannya cara membuat harum manis yang kering, tinggal diklik aja, nanti Anda akan diarahkan ke video tersebut. Jadi Anda nggak usah mencari-mencari di beranda saya, tinggal klik video mana yang Anda cari di kartu-kartu yang menempel di akhir video ini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.